Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas tentang benarkah guru matematika itu penghancur ilmuwan? Jawabannya bisa saja benar, bisa saja salah, tergantung gurunya. Bahkan beberapa guru matematika yang pernah mengajar saya, ada yang sampai istilahnya membatasi cara berpikir saya, ada juga yang mendukung. Misal membatasi pikiran saya pada saat saya SMA misalnya, SMA MIPA. Pada saat itu saya menjawab pertanyaan soal matematika, di mana di situ saya mendapatkan hasil yang sama, hasil yang benar dengan guru. Hanya saja ketika saya lihat nilainya, hasilnya, saya mendapatkan nilai yang sangat kecil, bahkan bukan 10/20 tapi setengah, 1/3, 2/3 dan seterusnya, 0, sekian. Di sini saya mikir kenapa saya salah padahal jawabannya benar. Dan ketika dijelaskan oleh gurunya, oleh guru matematikanya ya, dan dia mengatakan bahwasanya setiap pelajaran saya rumusnya harus sama seperti saya, maka jawabannya juga sama seperti saya. Kalau rumusnya sama tapi hasilnya salah, itu akan mendapatkan nilai setengah, agak agak banyak ya, banyak. Sedangkan kalau seandainya rumusnya beda, hasilnya benar, itu salah. Alias dapat sangat sedikit, bahkan seperempat atau 0, sekian dan seterusnya. Dan di sini saya mikir apakah ini guru matematika membatasi cara berpikir saya? Karena bagi saya ya, bagi filsuf kocak, bahwa kalau seandainya ada guru matematika lalu menemukan seorang siswa, dua siswa, tiga siswa, lalu menemukan sebuah cara yang dimana caranya berbeda dan hasilnya sama, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian atau sebuah penyelesaian masalah dalam matematika. Hanya saja guru matematika yang seperti yang saya alamin ketika membatasi pikiran harus sama, wajib sama seperti yang di buku, terus wajib sama sesuai dengan pikirannya, dan itu alhasil membatasi ilmuwan berpikir. Kalau seandainya ilmuwan punya guru seperti itu, pasti ilmuwan itu nggak bakal lahir. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk terbatas ya. Misalnya kalau rumusnya seperti ini ya harus seperti ini, wajib seperti ini. Misalnya kalau seandainya ada orang tokoh zaman dulu, misal Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i hebat menciptakan 20 kitab misalnya. Maka kita pengikutnya tidak boleh memiliki karya lebih dari 20. Harus di bawah Imam Syafi'i untuk menghormati beliau. Misalnya seperti itu. Jadi peradaban selanjutnya itu harus lebih rendah, lebih bodoh dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi pendidikan seperti itu yang membuat pendidikan di Indonesia menjadi mundur, menjadi terbelakang. Karena kreativitas siswa itu dibatasi, dikekang oleh guru-guru tersebut. Dan ini yang membuat diri saya setuju ya kalau gaji guru tuh kadang ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kecil semua ya nggak masalah sih kalau seandainya tidak ada output yang besar lah bagi siswanya. Tapi benarkah semua guru gajinya kecil? Tergantung ya. Karena ada juga gaji guru yang besar, baik guru PNS, P3K itu biasanya sekitaran 1,5 hingga 2 juta per bulan. Sedangkan gaji yang kecil itu adalah guru honorer. Kenapa guru honorer gajinya kecil? Karena mekanismenya dalam mengajar atau masuk sebagai tenaga pengajar ke sekolah itu melalui jalur orang dalam, baik jalur TU, baik jalur saudara, baik teman, dan seterusnya. Asal masuk udah, tanpa melalui prosedur pemerintah. Seperti yang kita ketahui ya, dalam prosedur pemerintah saat ini, ketika ingin menjadi guru dan mendapatkan gaji yang tinggi, itu harus melalui mekanisme tes ya. Pendidikan ibaratnya kayak pendidikan profesi guru atau yang dikenal PPG. Nah, setelah PPG itu bisa dinaikkan lagi menuju misalnya daftar CPNS atau daftar V3K. Untuk kalau PCPNS itu bisa apa ya, dapat tunjangan dan seterusnya, lalu dapat uang pensiunan ya seperti itu. Kalau V3K itu pekerjaan di bawah pemerintah sesuai kontrak kerja. Misalnya saya ngajar sesuai kontrak kerja itu 5 tahun sekian. Akhirnya saya bisa ngajar dengan gaji yang sesuai dari pemerintah karena melalui tes. Sedangkan gaji yang honorer itu
guru honorer itu tidak melalui pemerintah, melainkan asal masuk aja lewat orang dalam. Sehingga gajinya kecil ya, apalagi kan gaji kecilnya itu bukan dari pemerintah, melainkan dari anggaran sekolah yang diberikan oleh pemerintah ataupun swasta. Jadi anggaran misalnya anggaran BOS atau anggaran buat fasilitas dikasih. Kemudian ada sisa 400-300 dijadikan sebagai gaji honorer dan seterusnya. Jadi gajinya itu ilegal. Karena gajinya itu bukan berasal dari pemerintah yang menghususkan untuk gaji pegawai, melainkan dari uang yang dimana untuk fasilitas sekolah dipakai untuk gaji guru honorer. Namun seperti yang kita ketahui saat ini ada kebijakan terbaru ya dari Menteri Pendidikan ya, yaitu tenaga honorer atau guru honorer itu dikasih gaji 300.000 per bulan. Diperhatikan ya. Karena saya juga kalau melihat dari sudut pemerintah, misalnya ya ada orang ya, kemudian masuk kerja tanpa sepengetahuan saya. Lalu saya harus gaji mereka 2 juta, 3 juta. Apakah itu adil? Ibaratnya kayak apa ya? Nggak masuk, nggak melalui tes sesuai aturan yang dibuat oleh saya, kemudian langsung ngajar dan seterusnya. Kemudian mengharapkan gaji gede, apakah itu worth it? Worth it atau gimana sih itu istilahnya? Jadi melalui tesnya aja enggak, CPNS enggak, PPG enggak, P3K enggak, tapi ngarepin gaji gede dari saya. Sedangkan saya aja nggak tahu dia kerja di sana karena nggak terdaftar di pemerintahan sebagai guru yang resmi melalui CPNS atau P3K. Apakah yang dikasih gaji guru besar? Dan ada juga sih gaji guru yang besar, tapi gurunya itu bukan di bawah pemerintah. Misalnya guru privat atau guru les. Kan itu biasanya ngajar kepada anak-anak orang kaya, itu digaji. Kadang setiap anak tuh ada yang sampai 100.000, 500.000 per bulan. Tergantung kebutuhan si anak sehingga si pengajarnya itu bisa membuat si anak ini yang tidak tahu menjadi tahu, yang bodoh menjadi pintar, yang tidak bisa menjadi bisa, kan itu istilahnya pendidikan seperti itu ya. Nah, di mana les privat itu pasti mengajar satu orang, dua orang agar si gurunya tuh fokus untuk mendidik seperti itu. Dan nyatanya ya, ini tidak di bawah pemerintah, melainkan ya terserah itu antara kontrak yang anak yang ingin orang tua yang ingin meleskan anaknya kepada guru les seperti itu. Karena itu gaji bayarannya gede. Sedangkan yang di bawah pemerintah yang misalnya guru honorer tanpa sepengetahuan pemerintah, tanpa tes, terus pengen ngarepin gaji gede, terus gimana tuh? Kan gak adil seperti itu. Ada juga gaji guru yang gede, misalnya guru yang ngajar trading, guru yang ngajarin investasi, pasti gajinya gede. Kenapa? Karena outputnya besar, bisa menciptakan anak berpenghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jika si anak itu belajar dari guru yang bisa memanajemen seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui ya, gaji guru pada saat ini tuh naik ya. Pas yang tadinya 1.500.000 menjadi 2 juta. Itu PNS ya, CPNS. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama guru matematika itu istilahnya apa ya? Membatasi cara berpikir kita ya agar tidak terlahir ilmuwan, itu sangat salah ya. Apalagi kan matematika adalah sebuah pelajaran yang dimana membuat batasan jika ada orang yang jago matematika itu disebut pintar. Sedangkan orang jago yang lainnya itu nggak disebut pintar. Pernah dengar kalimat itu? Kenapa sih orang yang pintar dalam matematika, yang jago dalam matematika disebut pintar? Karena pada dasarnya seluruh pergerakan ekonomi, jual beli, apa-apa dan seterusnya itu menggunakan uang alias menggunakan angka. Di mana angka itu pelajaran yang berkaitan dengan itu hanya matematika. Sedangkan yang lainnya tidak bisa. Dan itulah yang tertanam di masyarakat Indonesia. Padahal semua pelajaran itu bisa menghasilkan uang jika kita berpikir lebih panjang. Misalnya bahasa Indonesia bisa membuat surat, mengajarkan orang buat surat, mengajarkan orang buat istilahnya teks, mengajarkan orang membuat pidato dan seterusnya itu bisa. Agama juga bisa, misalnya membuat SKJ dan seterusnya ya, belajar mengaji, belajar mahrijul huruf, belajar tajwid, belajar sejarah Islam dan lain-lainnya itu bisa sebenarnya.
Hanya saja ya masyarakat secara luas itu hanya melihat uang sebagai apa ya, sebagai jaminan orang pintar. Jadi orang yang bisa menghasilkan banyak uang itu orang yang lebih pintar, padahal bisa menukarkan jasa dengan uang juga bisa, ilmu karakter dengan uang juga bisa. Sebenarnya itu bisa, tapi hanya fokus tentang uang, jadi istilahnya berkaitan banget dengan matematika. Sehingga orang yang jago matematika disebut orang pintar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa guru honorer kecil? Karena masuknya lewat jalur orang dalam, bukan resmi ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, mungkin itu saja ya. Yang ketiga ya istilahnya buat kalian sebagai guru ya tetap bersabar ya, tetap semangat. Kalau pengen gaji gede ya mau tidak mau harus melalui tes lah. Kalau nggak mau lewat tes ya lewat les privat, bimbel atau apapun lah itu istilahnya yang berkaitan kontrak Anda dengan orang tua siswa secara langsung. Kalau kontrak Anda dengan pemerintah ya Anda harus ngobrol dulu sama pemerintah. Kalau Anda dengan swasta ya harus ngobrol dulu dengan swasta gimana mekanismenya. Jangan asal ngajar gini-gini terus ngarepin gaji gede padahal atasan aja nggak pada tahu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.